"Oh, masih hidup kau? Saya pikir sudah mati. Saya pengen kamu mati. Padahal saya mau bunuh kamu secara langsung, cara nggak langsung juga saya pengen kamu mati. Kenapa kau masih hidup?" Dia begitu. Jadi Mhm. saya dengan itu biar saya nggak kepahitan, saya buru-buru tutup. Hmm. Ya, saya diam lagi sampai berapa bulan dan kebetulan Tuhan kirimkan teman yang begitu luar biasa, sahabat saya. Karena saya itu orangnya udah nggak diangkat, udahlah nggak usah saya telepon-telepon lagi. Tapi teman saya ini selalu mencari tahu keluarga saya lewat Facebook, lewat Instagram. Jadi dia cari, terus dia terus kasih tahu perkembangan saya, perubahan saya di sini. Jadi dengan cara dia kasih tahu Oh. perubahan saya udah maksudnya yang tadinya saya dianggap manusia yang nggak berguna, udah Kristen bandel, udah Mhm. bandel Kristen, ya kan? Kristen. Jadi, Mhm. tapi mereka nggak tahu pertobatan saya, bahwa pertobatan saya seperti apa. Jadi Itu tahun-tahun berapa tuh? ya itu Tahun dari berapa tahun kejadian? 2014-15 itu udah Oh, sering kita oke. komunikasi. Oh gitu. Jadi Ya, jadi Tuhan memakai temannya Mbak Fitri ini ya seperti kayak media ya, iya, memediasi ya, dengan iya, memberi tanpa update. sepengetahuan saya juga dia suka cari. Iya, heeh, dia Oh, dia mengupdate gitu loh. Wah, puji iya, Tuhan. Jadi sampai sekarang akhirnya semuanya dipulihkan ya. iya. Oke, ya kita berdoa aja terus biar biar keluarga juga diselamatkan sama Tuhan ya. Amin, amin, amin. Amin, Pasti amin. dalam Oke, Oke, nama itu Yesus. aja. Ya, itu aja. Yes, Terima kasih Pak ya, Yusuf. Tuhan memberkati Fitriani. Semangat baik terus di ya. dalam Tuhan Tuhan. Ibu. memberkati. Selamat Yes, malam. Selamat Shalom. malam. shalom. Shalom. Terima kasih Ibu Child of God. Oke, kita ke Pak Edi. Selamat malam, Pak Edi. Malam, malam Pak Yusuf. Malam Pak, Malam silakan Pak. Pak Edi. Pak Yusuf, Malam Pak Edi. pertama-tama Ya, malam Bu Fitriani. Pak Yusuf, pertama-tama saya mau ke Pak Yusuf dulu ya. ya silakan Pak. Eh, ya semoga Pak Yusuf selalu dilimpahkan kesabaran, kekuatan, dan senantiasa ada dalam lindungan Tuhan atas banyaknya komen-komen negatif atas channel Pak Yusuf ini. Iya Pak. Ya, Terima kasih Pak. Pak ya Edi. saya mau menyikapi channel. Suaranya nggak kedengaran Pak Edi. Pak Edi, handsetnya Halo. bisa dicabut dulu baru colok lagi Pak. Nggak kedengaran suaranya. Handsetnya cabut dulu Pak, baru colok lagi Pak. Nggak kedengaran suaranya Pak Edi. Ya ini mungkin sinyal tempat Pak Edi mungkin kurang stabil ya. Pak Edi, ya oke. Pak Edi sinyal lagi tidak stabil. John 316, Yohanes Ya, 3 ayat selamat malam. 16, silakan. Malam, Selamat malam semua, Halo, malam Pak, khususnya selamat Mbak malam. malam. Fitri. Ya, Ya, selamat thank you malam Pak ya Jo. untuk kesaksiannya yang sungguh luar biasa. Mbak Fitri, saya cuma usul aja. Ya, Eh, Kalau boleh, nomor rekeningnya atas nama Mbak Fitri kok nggak ada ya? Itu jangan, kalau nama langsung tuh lebih lebih afdol gitu. Nomor oh rekeningnya. iya, Kalau misalkan Ya, sekarang belum sempat, nanti kan ada itu tuh, apa itu ada channelnya sendiri kan, nah masukin aja ah, nomornya atas nama, kalau punya rekening atas nama Mbak iya. Fitri, karena Oh, kalau kan itu Pak, kan ya memberi itu kan terkendala sama memang, KTP Pak. oh nggak ada KTP, Iya, oh enggak, begitu, maksudnya begini, KTP saya udah jadi, paginya Pak, jadi jam 10, jam 4 sore saya kehilangan. Jadi, oh begitu nggak eee, ada kopinya, iya, oh lagi gitu, proses, ini lagi iya diproses. iya 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 Iya, iya, nanti tapi masukin aja itu di punya channel ponakan yang saya. ada ya, Iya, iya. itu punya ponakan Tapi saya, kalau Mbak tinggal Fitri, serumah sama saya. iya, kalau kalau atas nama Mbak Fitri kan lebih bagus ya. Toh
nggak Ya, usah takut karena itu kan orang memberi itu kan dengan tidak terpaksa dengan sukacita. Jadinya lebih 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 afdol gitu. Iya kan? iya, Jadi Mbak Fitri bisa ngatur-ngatur untuk pelayanannya gitu. Itu usul saya. Lalu saya cuma mau nambahin sedikit. iya, Biasanya kalau kita sudah di dalam Tuhan, sudah cukup lama, ada rasa jenuh, ada rasa bosan, itu kan manusiawi kita ya, pasti ada ya. Tidak mungkin iya, kita tidak ada rasa bosan, tapi justru rasa bosan itulah yang kalau kita tidak hati-hati, kita melupakan ya pengalaman masa lalu itu penting memang yang sudah Mbak Fitri alami, tetapi memang kita harus hati-hati di dalam masa-masa kita sudah melewati masa itu, disinilah ujian yang sebenarnya ya. Itu aja iya. Mbak Fitri, terima kasih, Tuhan memberkati, Pak Terima Yusuf kasih. juga ya. Tuhan Yesus Oke, memberkati. terima kasih Ya, Pak. oke. Oke, kita ke Pak Edi dulu. Pak Edi, tadi putus. Ya, Silakan shalom Pak Pak Edi. Yusuf. Shalom Shalom Pak, Pak. silakan Pak. Ya, Pak, lanjutin yang tadi Pak. Ya ya seperti silakan Pak saya Edi, silakan. miris miris sekali ini waktu saya lihat YouTube ada apa? Ada channel yang mengatakan Bapak Yusuf menjual murtadin. Waduh, ini luar biasa ini. Saya perih sekali nih, saya juga melihatnya gitu Pak. Begini Pak, menurut saya hal-hal seperti itu tidak perlu ditanggapi. Ya, kita doakan Ya, saja biar dia tahu sebenarnya apa yang sudah dia lakukan. Karena menurut saya setiap ya. orang memiliki hak untuk memuliakan Tuhan, bagaimanapun caranya itu. Mhm. Ya, ya mungkin dia Ya, ya mungkin mudah-mudahan ngomongan saya salah, mungkin dia sekedar mencari sensasi ataupun yang lain gitu. Dan ya. kalau memang dia merasa dirinya benar, ya kalau menurut saya, bukankah lebih Mhm. baik dia menggembalakan jemaatnya di tempatnya dengan baik dan benar gitu. Mhm. Ya semoga Pak Yusuf kuat, sabar, dan terus di dalam Tuhan, Pak. Tidak perlu ada rasa Ya, dendam ya Pak makasih ya. Pak Edi. Amin. Ya Pak. Sekarang saya mau ke Ibu Fitriani. Ibu Fitri luar biasa, memiliki Tuhan yang dahsyat dan luar biasa ya. Sekarang Ibu Fitri sudah merasakan bahwa Ibu memiliki sosok yang penuh kasih di dalam hidup Ibu. Ibu harus terus merasakan kasihnya itu mengalir terus di dalam kehidupan Ibu. Jangan pernah menyerah, Bu. Ya, halo. Halo, Ibu harus terus, Tuhan Yesus Nazaret. ya, Ibu harus terus yakin ya, Bu ya, dengan kasih Tuhan yang begitu besar. Kasihnya yang luar biasa. Yes. Dalam kehidupan Ibu harus Ibu rasakan terus. Jangan pernah Ibu menyerah. Amin. Apapun yang Pasti. terjadi, doakan mereka yang mungkin masih membenci Ibu, yang menjauhkan Ibu karena Ibu beralih agama ini. Karena Ibu memang serius mencari kebenaran dalam hidup Ibu. Ya semoga Amin. Tuhan selalu menjaga Ibu, melindungi Ibu, dan Ibu pun tetap melekat di dalam Tuhan ya. Ya begitu aja. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih banyak. Ya. Salam Ibu Pak Ya. Yusuf, Ibu Fitri. Shalom. Selamat malam. Terima kasih Pak Edi. Oke, kita ke Yes. Pak Carlo. Pasti. Pak Carlo, selamat malam. Oke, terima kasih. Ya, Bapak terputus Pak Carlo. Ya. Dan berkati Pak Ya. Edi. Sebelum kita ke penelpon selanjutnya, saya sampaikan bahwa Mbak Fitriani buka channel juga, Iberto Channel, ya. Halo. Ya, Mbak Fitriani, bisa dengar saya?
Mbak Fitri. Ya, teman-teman mohon sabar sebentar ya. Ini kelihatan ada gangguan sinyal sama Mbak Fitriani. Halo. Mbak Fitri, bisa dengar Mbak Fitri? Mbak Fitri? Ya. Ya, bisa dengar Mbak? Putus-putus, Pak. Halo. Mbak Fitri keluar dulu 1-2 detik, nanti masuk lagi ya Mbak Fitri ya? Halo. Ya, keluar dulu Mbak, 1-2 detik, nanti masuk lagi Mbak. Keluar dulu sebentar, nanti masuk lagi Mbak Fitri. Soalnya sinyalnya lagi nggak stabil ini. Mbak Fitriani. Di sini lancar, Pak. Ininya. Bisa dengar nggak Mbak? Ya bisa. Bisa? Oke. Ya, teman-teman. Halo. Halo, bisa dengar? Halo. Bisa keluar dulu Mbak, baru masuk lagi Mbak Fitri. Keluar dulu sebentar Mbak, baru masuk lagi gitu. Oke, terputus ya. Nanti kita lagi upayakan untuk bisa tersambung kembali sama Mbak Fitriani. Ya, teman-teman, kami sampaikan bahwa Mbak Fitriani juga membuka channel YouTube Aiberto Channel. Ya, di layar YouTube kami tampilkan Aiberto Channel. Ya, Aiberto itu singkatan dari Anak Yesus Bertato. Ya, di situ bisa Anda temukan konten-konten karya dari Mbak Fitriani, pelayanan-pelayanan kepada anak-anak jalanan melalui pelayanan online juga, ya live online. Ya, silakan Anda subscribe di channel Aiberto Channel, Ya, supaya kita semakin diperkaya dengan konten-konten yang membuat iman kita semakin stabil, semakin kuat, dan semakin siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Ya, teman-teman mohon sabar sebentar karena ini Mbak Fitriani sedang off karena channelnya terputus. Mungkin sinyal di tempatnya sedang tidak stabil ya. Jadi nanti kita lagi upayakan supaya bisa tersambung kembali. Mohon sabar dulu ya teman-teman. Ya. Dan kami terus berharap supaya kita semakin kuat, semakin setia di dalam Tuhan Yesus. Karena ingat, menjalani hidup di tengah dunia ini adalah hidup yang sangat singkat, dan persiapkanlah diri kita dengan baik, karena menuju kepada kekekalan hanya ada 2 tempat. Kalau tidak pergi ke surga, berarti perginya ke neraka. Dan saya percaya bahwa kita semua tidak ada yang ingin pergi ke tempat itu. Dan seperti yang sudah dinyatakan dengan firman Tuhan yang pasti dan tegas dan yang benar, bahwa kalau manusia sudah masuk ke dalam neraka, manusia sudah tidak bisa keluar dari situ. Manusia tidak punya kesempatan untuk bisa diselamatkan. Ya. Itu sebabnya pastikan baik-baik, jangan sampai Anda terlambat, ya. Jangan sampai teman-teman terlambat, karena kesempatan untuk kita bertobat hanya selama kita masih ada di dunia ini. Oke, Mbak Fitri sudah tersambung lagi dengan kita. Mbak Fitri bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Maaf tadi sinyal tiba-tiba hilang. Ya, nggak apa-apa. Ya, kita akan terima penelpon selanjutnya. Jeffrey. Ya, Pak Jeffrey, silakan. Selamat malam. Halo, selamat malam, Pak. Bisa dengar nggak? Malam, Pak. Bisa. Halo, Mbak Fitri. Salam Halo, dalam kasih Kristus. Saya bersuka cita dengan kesaksian yang telah diberikan kepada kami semua di sini yang meneguhkan iman kami. Dan kami juga mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Pak Yusuf, saya memberikan dukungan moral kepada Bapak untuk terus meningkatkan siaran ini, walaupun banyak suara-suara di belakang yang tidak setuju, walaupun dari kalangan-kalangan Kristen itu sendiri. Dan untuk Mbak Fitri, saya akan
memberikan suatu firman bahwa di dalam Yesaya 42 ayat 3 dikatakan bahwa buluh yang sudah terkulai tidak akan dipatahkannya, dan juga sumbu yang akan pudar tidak akan dipadamkannya. Dan ini adalah bukti bahwa Tuhan itu selalu menjaga nyawa kita walaupun kita berniat untuk bunuh diri atau apapun. Tapi memang Dia yang mempunyai kuasa atas nyawa kita itu sendiri, dan Dia tidak mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi pada kita, dan hal ini membuktikan bahwa firman Allah ada suatu kebenaran dalam hal ini. Dan untuk Pak Yusuf ya, banyak suara-suara tentang jualan murtadin ini, mereka sebenarnya tidak mengerti, karena saya paham bahwa sebelum kita membuka channel-channel jualan murtadin ini, Alkitab sendiri adalah jualan murtadin. Itu adalah buktinya Paulus. Karena di dalam konteks murtadin itu sendiri, Paulus yang dalam sebelumnya adalah beragama Yahudi, dia pindah menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristen, bahkan yang paling radikal dari antara semua rasul itu. Dan jika ada orang yang mengatakan bahwa ini jualan murtadin, mereka tidak mengenal Alkitab mereka sendiri gitu. Mereka sama dengan menusuk Alkitab mereka sendiri dalam hal ini. Dan mengapa Paulus yang memang dahulu seorang murtadin, seorang yang membenci Yesus dan menganggap suatu penghinaan atau penghujatan bahwa Yesus adalah Tuhan, menjadi Tuhan, dan berubah pikirannya, itu setelah mendapat pernyataan Yesus di dalam jalannya, ketika dia memburu orang-orang Kristen yang berada di Syria, yaitu di Damaskus. Dan kita semua tahu akan cerita itu di dalam Kisah Para Rasul, kan. Dan pernyataan Yesus ini meneguhkan justru bahwa terkadang Tuhan itu memberikan suatu jalan atau membuat suatu cara untuk menyatakan dirinya bahwa dirinya adalah Tuhan. Dan pernyataan itu bisa berupa audible, bisa berupa juga dengan pernyataan melalui mimpi ataupun melalui visi. Dan jika mereka mempertanyakan itu, tanyakan Alkitab kalian gitu loh. Apakah itu tidak terdapat di dalam Alkitab? Dan mengapa gitu? Paulus ini dulunya ini benar-benar membenci Yesus, membenci orang-orang Kristen karena mereka menuhankan Yesus. Karena yang disebut di sini dengan pre-assumption notion, atau yang disebut teologi mereka atau dogma yang ditanamkan di dalam pikiran mereka sejak mereka kecil. Dan hal ini pula yang terjadi kepada para Muslim. Mereka selalu menyangka bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Kristus yang sebenarnya. Tetapi ketika mereka mendapat perjumpaan dengan Tuhan, dengan Yesus itu sendiri, dengan Sang Ilah itu sendiri, itu mereka tidak dapat memungkiri kenyataan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi ada suatu selaput atau suatu dinding yang selalu menjadi penghalang untuk menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Dan kalau bisa diberikan ayatnya di 1 Korintus 12 ayat 3 di situ, Pak. Dan itu adalah indikasi seseorang bahwa benar-benar mengalami Kristus, mengalami perjumpaan dengan Kristus. 1 Korintus 12 ayat 3. Ya. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, Tuhan berkata bahwa dari wahnya lah kamu mengenal ajaran tersebut. Dan ketika mereka ini yang dulunya membenci Yesus dan selalu mengolok-olok Yesus, ketika mereka mendapat perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu baik melalui mimpi atau melalui penglihatan atau vision, dan mereka sekarang mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah nyata bahwa hal tersebut adalah merupakan bukti bahwa mereka mendapat kunjungan dari Sang Ilahi itu tersendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dan itu membuktikan bahwa Yesuslah Sang Raja gitu, Yesuslah itu Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru pun kita melihat bahwa kita bisa bayangkan
bahwa Sang Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan itu sendiri melalui kitab Taurat dan kitab para nabi itu sendiri kan telah dituliskan. Mengapa para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak dapat mengenali Yesus itu sebagai Tuhan yang dijanjikan, sebagai Kristus yang akan datang itu sendiri? Itu karena dari dasar pemikiran mereka tidak percaya gitu. Jadi ketika mereka menginginkan seorang Mesias yang datang, mereka menginginkan Mesias yang harus seperti dengan teologi datang itu harus seperti dengan apa yang mereka pahami selama ini. Dan dalam hal ini tentu saja Tuhan itu mempunyai suatu cara dan dia tidak akan memungkiri janjinya itu sendiri. Dan Mesias itu telah datang, yaitu Yesus. Dia datang sesuai dengan kitab suci, tetapi dia tidak datang sesuai dengan pemahaman teologi mereka itu sendiri. Dan pada akhirnya ketika Yesus melakukan mukjizat di zaman itu, ada seorang ahli Taurat berkata begini, orang-orang Farisi bilang, tidak mungkin bila dia tidak datang dari Allah akan melakukan mukjizat-mukjizat sebesar ini. Tapi yang lain juga mereka itu tetap saja mengeraskan hatinya untuk menolak bahwa itu adalah datang dari Tuhan. Nggak habis